ada satu kesukaan gitu. Seringkali saya lihat memang berat banget ya saudara. Di Indonesia juga sama kok saudara. Udah mukanya tuh sudah panjang bener. Kalau ketemu anak itu sudah bawaannya sebel aja. Lihat orang Amerika kalau ketemu anak, saya perhatikan anaknya lagi main sini kan, sudah rupiah, no, dia bilang gitu. Dia teriak no. Terus yang satu lagi, no, 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 no. Mamanya bilang begitu mendelik no, no. Jadi nano semuanya. Terus saya kan tanya ya bu ya, anak, hey, what's your name? No. Oh namanya no. Baru saya tahu kalau dia itu cuman kalimat pertama yang didengar selama hidupnya tuh no. Itu tidak positif saudara-saudara ya. Jadi nggak seneng, kenapa? Karena kita repot ya kan. Padahal anak-anak itu bisa loh diajar loh saudara. Betul-betul. Saya bikin gambar-gambar untuk ngajar dia gimana dia taruh sepatu. Apalagi di sini kan mandiri ya. Kalau di Indo itu lebih susah loh. Orang ngajar anak taruh tas. Kalau pulang sekolah dilempar tasnya jalan sendiri. Makannya datang sendiri. Karena ada suster, ada pembantu. Jadi sebenarnya kesempatan kita di Amerika ini lebih indah. Katakan amin saudara ya. Banyak orang tanya gini, pengen pulang Indo ya, apa sih yang dikepini? Rindu apa? Rindu membantu. Saudara mau tetap enjoy punya anak-anak saudara? Amin. Ya, sekarang tidak saudara katain lagi. Nah, saya mau kasih satu tip yaitu ini. Saudara perlu memberkati anak-anak saudara setiap hari. Saya lakukan itu. Karena ulangan 6 kan bilang, ajar apa yang kamu dengar, kamu ajarkan berulang-ulang. Sampai hari ini loh saudara, firman Tuhan keluar dari mulut saya, keluar dari email saya. Kalau saya dari gereja, apa yang saya terima, saya sharingkan. Itu ditulis di ulangan 6, nanti baca di rumah. Tadi mama ke gereja, khotbahnya gini-gini, kamu dapat apa? Misalnya di Amerika ya, mungkin chatting, mungkin email, dia cerita. Itu sampai besar, sekali lagi, itu tidak otomatis. Karena dari kecil saudara ya. Jadi mari saudara, kalau saudara mau investasi seperti itu, sukacita itu mengalir. Seringkali anak-anak itu tidak diberkati orang tua. Ini saya lakukan setiap hari begini. Yang saya ingat ya, mereka sudah gede kan, pergi sekolah begitu. Seringkali kita itu kalau sama orang lain tuh, ya, apa kabar tante, Tuhan berkati gitu kan. Saudara ketemu saya atau ketemu Pak Pendeta. Tapi kalau anak saudara gimana? Cepetan gitu, makan nggak selesai. Macet gitu. Baru dia marah, cepetan macet dulu. Nanti mama telat pergi kantor juga. Tiba-tiba Pak Ferry datang. Oh Pak Ferry, selamat pagi Pak gitu. Jadi anaknya lihat kok sama kita. Begitu sama Pak Ferry senyum. Kenapa kita anak-anak suka rewel ya? Gimana caranya ngatasin? Nanti saudara boleh tanya lah ya. Ini sharing yang saya lakukan. Jangan saudara omelin, kata-katain negatif itu nggak ada gunanya. Setel saja lagu rohani. Yes. Kaset rohani, saya kan punya kaset rohani tapi bahasa Indonesia, cerita-cerita kayak gitu ya. Jadi dia itu lembut gitu. Dengar firman Tuhan, tidak ada orang marah-marah lah saudara. Daripada mulut kita itu kata sia-sia gitu. Udah kan, terus kita dukung ya mandi. Nah di Indonesia tuh ada anak-anak yang mandi itu teriak-teriak. Karena yang mandiin itu pembantunya dan susternya. Itu saya tahu obatnya. Saya bilang mamanya, stop, sustermu mandiin sendiri. Begitu dipegang maminya dia. Jadi tahu kan, tidak percaya. Saya kasih tahu pengalaman itu. Anak itu mau bilang aku tidak sudi dimandiin pembantu. Aku minta mama mandiin, tapi mamanya nggak ngerti. Udah bayar suster setia, masa dia mandiin ya kan? Nggak mau pasti. Nah saya bilang obatnya itu. Saya pikir anaknya kok pinter ya, masih tahu bedanya dimandiin suster sama mamanya. Itu pinter. Pinter itu saudara. Kadang-kadang ada yang nggak tahu loh, dipikir susternya itu mamanya. Ya. Kalau sudah dukung mandi, terus saudara latih dia saudara. Terus pulang pergi sekolah, saudara lakukan apa? Saudara berkati. Yo, Tuhan berkati kamu. Jangan takut. Nanti tes ya. Mama jam berapa tesnya? 9. Mama duduk berdoa. Wih, dia tuh rasanya hatinya tuh dibesarkan saudara. Bukan cepetan gitu sudah macet selalu ya. Kamu selalu bangun telat. Udah dibilang dikatain selalu tuh udah sebel tau nggak? Iya. Iya tuh kalau papa itu selalu begitu. Mama itu selalu loh. Kok selalu loh? Belajar dari suami. Suami kacamatanya hilang terus bilang ibu, tadi mana mak? Mama itu selalu pindahin kacamata papa. Kok selalu sih? Taunya ketemu di laci, diem-diem. Sudah berkati seperti itu dia seneng kan? Saya tuh heran ya. Pada satu hari itu anak saya kan sudah telat gitu kan. Kami lagi tinggal di lantai 2 kan, di bawah kan kebaktiannya. Turun gitu kan, cepetan yuk. Kan ada driver di sana, nanti telat gitu. Dia tuh di depan tangga tuh begini terus.
cepetan, saya bilang gitu ya. Kenapa begini ya? Kepala itu begini, maksudnya, oh ini ya Tuhan berkati kamu, saya tepuk kepalanya itu baru lari. Belum diberkati, belum marah. Itu dibawa sampai mereka lulus dari UC Berkeley. Anak saya kan lulus di sini semua. Nah itu kalau tes itu tidak pernah tidak, SMS kan sekarang gampang ya, mah udah mau masuk belum. Nah kalau di Amerika jam 2 siang, 2 pagi. Di Indonesia jam berapa coba itu mas saudara? Setiap kali begitu, mah ini udah mau masuk. Jadi sampai lulus loh saudara. Saya biasakan diri saya berlutut berdoa. Bagaimana bisa masuk ke situ saudara? Ya, UC Berkeley dia tuh bagian electrical engineering, computer science, dan saya tidak mengeluarkan uang 1 sen pun. Wow. Itu karena lutut. Nah, terus saya berdoa kan 2 jam kan, tunggu dia ngantuk kan saudara. Tunggu dia, mah udah mah gimana nih? Oke gitu ya, bagus ya, bisa gitu. Satu hari itu saya ngantuknya luar biasa. Ya gitu jam 2 malam dia udah SMS berdoa ya mah udah mulai tes, oke mah berdoa. Nah, haleluya, amin itu tiba-tiba. Aminnya itu waktu dia SMS lagi, telepon malah, baru amin saya itu saudara. Rupanya saya terlena selama 2 jam itu ya. Kan berdoa sama tidur itu bedanya tipis sekali. Bedanya tipis sekali saudara. Wah saya kaget, begitu saya kaget saudara. Gimana saya bilang gitu kan? Terus dia tanya gini, Mama, tadi Mama doa nggak sih? Saudara mau bohong atau mau jujur? Emang kenapa? Saya bilang gitu kan. Kok rasanya kok Mama maksudnya nggak ada yang doain gitu. Tadi itu Mama berdoa nggak sih? Aduh nyo Mama minta maaf deh, bener Mama tadi itu tertidur. Saya ngaku. Makanya dia bilang ada 3-4 poin yang dia nggak bisa gitu. Kok rasa saudara? Kalau begitu saudara bisa nangis loh. Ternyata doanya seorang ibu seperti lagu itu saudara ya. Di Indonesia kami lakukan segala hal untuk bisa mengajar anak. Nanti kita sama-sama ya, kita ngajarin anak-anak kita yang nanti dikumpulkan sebentar sesudah kita tutup. Ya ini singkat sih ya Pak Ferry ke pertemuan kita, tapi saya tahu tidak ada perkara yang sia-sia.